Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alhamdulillah Priyono dengan NIM C1C02246 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode riset pada akuntansi keperilakuan. Dan hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari Pak dosen pengampu yang pertama Dr. Wirmia Kaputra dan juga Ibu Dr. Wira Lestari. Baik, lanjut saja kepada materi yang pertama yaitu pengertian riset dan tujuan riset. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Riset yang murni atau mendasar adalah riset yang berkenaan dengan perbaikan terhadap pemahaman mengenai hal-hal yang khusus atau istimewa. Riset menggunakan metode khusus dan mempunyai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 5 tujuan spesifik dari suatu riset. Yang pertama, mengapa fenomena. Yang kedua, menemukan hubungan. Yang ketiga, menjelaskan fenomena. Yang keempat, memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dan yang kelima, melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Yang kedua, ada pengembangan desain. Yang pertama, menentukan lingkup pengembangan. Lingkup pengembangan biasanya terbatas terhadap satu atau dua pertanyaan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan. Alasan biasanya adalah karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukanlah apa yang diinginkan, tidak praktis dan tidak mungkin. Keterbatasan utama dari lingkup perencanaan adalah pada aspek dana yang tersedia. Riset perilaku bisa lebih mahal sementara anggaran yang tersedia seringkali terbatas. Dalam lingkup pembelajaran, terhadap kebanyakan masalah-masalah penting. Yang kedua ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data riset yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset atau orang, baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Yang ketiga ada validitas dan keandalan. Validitas adalah kecermatan atau ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu atau secara khusus mengukur data penelitian. Validitas data sendiri digunakan untuk mengukur benar atau salah mengenai data yang digunakan pada suatu penelitian yang bersifat kuantitatif. Ada beberapa jenis validitas. Validitas isi atau content validity yang mengacu pada bagaimana sebaiknya peneliti mengamalkan dimensi-dimensi dan konsep atau masalah-masalah yang ingin diukur. Validitas isi merupakan pokok pertimbangan untuk setiap pertanyaan yang diajukan dan diukur dalam istilah-istilah yang berhubungan dengan relevansi terhadap konsep yang diukur. Adapun keandalan. Keandalan atau reliabilitas berkaitan dengan apakah teknik-teknik tertentu yang dipakai secara berulang-ulang dapat menghasilkan hasil-hasil yang relatif sama setiap kali dilakukan pengukuran. Suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil dari waktu ke waktu. Aspek lain dari keandalan adalah keakuratan dan instrumen pengukuran. Yang keempat ada metode pengumpulan data. Data primer dapat dikumpulkan dengan cara mengamati perilaku, melakukan survei atau eksperimen laboratorium. Observasi berarti terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan perilaku orang-orang yang dijadikan studi. Teknik ini sebenarnya layak dalam situasi di mana orang tidak sanggup untuk menjelaskan apakah mereka bekerja dan bagaimana mereka mengerjakan itu. Yang pertama ada survei. Survei adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan daftar pertanyaan kepada responden. Dalam survei tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dan dengan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirim surat elektronik atau email, menelpon, atau memberikan serangkaian pertanyaan. Ada manfaat dan kerugian yang berhubungan dengan setiap teknik ini. Yang B ada observasi, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang teliti. Adapun eksperimen. Metode eksperimen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanipulasi atau mengontrol variabel-variabel tertentu yang menjadi objek penelitian atau menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut. Yang kelima ada
Memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah populasi ditemukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpulan informasi dan merupakan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat ketika, yang pertama, populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua, ada penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Yang ketiga, ada risiko dalam perbaikan secara keseluruhan yang sangat besar. Dan yang keenam, ada instrumen riset. Satu, menjamin kerja sama responden. Desain kuesioner yang baik sangat bermanfaat jika responden tidak bersikap kooperatif terhadap para peneliti yang menghendaki informasi. Rendahnya tingkat kerja sama atau tingkat respon menyebabkan kesulitan bagi para peneliti untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Jika hal ini terjadi, maka pertanyaan selanjutnya mengacu pada apakah responden mempunyai sikap yang berbeda jika desain kuesionernya berbeda. Yang kedua, ada menjamin validitas dan keandalan jawaban. Hanya informasi-informasi yang esensial yang seharusnya diharapkan dari responden. Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat bersifat terbuka atau open-ended, atau sudah ditentukan kemungkinan jawabannya atau close-ended. Dan yang terakhir adalah analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Ketersediaan alat-alat analisis memberikan gambaran bahwa satu alat analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan dan kadang-kala hanya ada satu alat analisis yang dapat digunakan. Sebagai tahap terakhir, dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Baiklah, terima kasih. Sekianlah materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi saya, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.